ini prosesnya kan sudah bisa dijalankan ketika pasca observasi dan pra observasi. Silakan dengan pembelajaran ceritanya Pak Pur lanjutkan untuk mengikuti apa potensi dari rekan sejawat kita di pembelajaran dan apa potensi yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan pembelajaran dalam berpotensi untuk menggali siswa-siswa kita secara mandiri, kreatif dan rusak segalanya pada umumnya. Silakan Pak Pur. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya akan melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat dengan Bu Ruth Mei. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ruth. Terima kasih juga Pak Purwanto. Selamat siang ini, gimana kabar siang ini? Ya, siang Pak, kabar saya sangat luar biasa Pak. Ya. Bapak gimana kabarnya? Senang hati juga ya dengan melihat Bu Ruth siang hari ini. Baik, kemarin saya dapat informasi bahwa Bu Ruth ingin bertemu dengan saya. Iya ya, Pak. berdiskusi. Nah kira-kira apa nih? Iya, Mudah-mudahan bisa saya bantu. Ya jadi beberapa hari yang lalu saya WA Bapak untuk meminta waktu karena saya memiliki beberapa kendala nih Pak dalam proses pembelajaran di kelas. Kondisinya seperti ini sih Pak. Jadi saya mengalami kendala di mana anak-anak saya ajar nilai-nilainya mengalami penurunan seperti itu. Karena ketika saya memberikan ulangan harian ternyata nilai mereka itu hampir setengah kelasnya tidak tuntas KKM. Nah, untuk itu saya mau bertemu dengan Bapak, mau di-coach sama Bapak supaya akhirnya saya pada hari ini mendapatkan tujuan, yaitu menjadi guru yang menyenangkan namun juga mencapai kompetensi pada anak-anak itu sendiri. Terlebih juga di era-era saat ini kan era digital, sehingga akhirnya saya juga bisa semakin berkembang lah gitu Pak, inovatif seperti itu Pak. Jadi tujuan saya seperti itu Pak, saya mau dibina jadi guru yang menyenangkan, inovatif dan juga anak-anak tidak bosan belajar biologi Pak. Bagaimana tuh Pak? Baik Bu Ruth, jadi senang sekali saya mendengarnya. Walaupun mungkin belum tentu saya bisa menyenangkan Bu Ruth kan tapi saya yakin Bu Ruth cerdas. Saya pikir nanti kita sama-sama melalui kemitraan ini saya mencoba menggali potensi yang ada di Bu Ruth sendiri. Nanti mungkin bisa dikembangkan atau dikolaborasikan dengan sejawat lainnya. Oke, baik, tujuannya bisa saya dapatkan jadi pertemuan hari ini. Nah kemudian nanti setelah kita diskusi lah kurang lebih nanti 15 menit, 20 menit kita mumpung kita santai hari ini ya, kegiatan anak-anak tidak di kelas kita ini kan yang sudah kita ketahui kegiatannya. Nah di akhir diskusi nanti apa yang Bu harapkan? Ya, yang saya harapkan di akhir diskusi pada hari ini yaitu saya mendapatkan solusi-solusi dari kendala yang saya alami di kelas gitu Pak. Sehingga akhirnya nilai anak-anak boleh bagus-bagus gitu ya Pak. Proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik, menyenangkan seperti itu Pak. Ya, jadi sudah bisa yang tangkap dan catat. Nah sekarang saya ingin menggali dari Bu Ruth sendiri karena saya tidak persis tahu keadaan di kelas. Jadi kendala seperti apa? Walaupun saya dengar tadi masalah nilai, kendala yang secara keseluruhan itu apa yang Bu maksud itu tadi? Iya, jadi perlu saya sampaikan Pak bahwa saya masih terheran-heran dengan hasil ulangan harian mereka karena saya merasakan sudah optimal dalam mengajar mereka seperti itu. Artinya seperti ini Pak, dalam proses pembelajaran tentu kita sudah mempersiapkan RPT seperti itu ya Pak ya, dimana rencananya itu apa sih dalam tujuan dalam satu hari itu atau dalam satu bab itu dengan 2 kali atau 3 kali pertemuan, tapi ternyata tidak mencapai kepada ketuntasan ketika akhirnya diberikan ulangan harian. Hal ini terlihat ketika saya berikan soal-soal, namun ternyata mereka menjawabnya tidak bisa seperti itu. Padahal saya sudah memberikan motivasi seperti yel-yel ataupun juga ya gerakan-gerakan supaya akhirnya mereka lebih semangat seperti itu Pak. Terus kemudian saya juga menggunakan fasilitas sekolah seperti LCD seperti itu sehingga akhirnya mereka boleh belajar dengan melihat
video ataupun gambar. Dan juga mereka sudah melakukan interaktif di kelas ketika akhirnya teman-teman mereka melakukan presentasi dan akhirnya terjadi yang namanya diskusi karena saya mewajibkan mereka untuk bertanya jawab seperti itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini, kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, saya lakukan ulangan harian sebagai tes sumatif seperti itu, Pak. Namun ternyata hasilnya di luar dari harapan saya. Yang namanya guru pasti menginginkan nilai anak-anaknya bagus seperti itu ya, Pak. Sehingga akhirnya menjadi tolak ukur bagi saya sendiri sebagai guru bahwa apakah saya mengajar sudah benar atau belum seperti itu. Apakah anak-anak saya sudah bisa mencapai kompetensi atau mengerti akan yang saya ajarkan seperti itu. Tapi nyatanya saya kecewa, Pak. Apakah mungkin soal-soal saya itu sulit ataukah mungkin metode dalam proses ujiannya ataupun tes sumatif ini karena saya menggunakan Google Form ini kurang sesuai dengan mereka, sehingga akhirnya mereka malas belajar karena menggunakan handphone sendiri atau bagaimana, itu saya sendiri akhirnya berefleksi seperti itu, Pak. Oke, baik Bu, bisa saya tangkap apa yang Gus sampaikan tadi mengenai kendala di kelas kan seperti itu kan. Tadi Bu sudah berusaha, artinya sudah mencari solusi kan seperti itu. Nah tadi saya dengar kalau penuntasan nilai yang di bawah KKM, kemudian RPP-nya juga sudah sesuai kan seperti itu. Apalagi sudah memberikan game permainan, yel-yel dan sebagainya, itu sudah bagus sekali. Nah yang ideal menurut Bu itu seperti apa? Oke. Untuk nilai itu sendiri, Pak, yang namanya ideal kan menurut pemahaman saya ideal kalaupun ada siswa yang remedial, paling tidak 25% yang remedial, Pak, dari 100% jumlah siswa di kelas. Paling tidak segitu ya, Pak ya. Sehingga akhirnya kita bisa melakukan pembinaan bagi anak-anak remedial seperti itu, pengulangan pembelajaran, sehingga akhirnya bisa kemampuan mereka bisa lebih lagi. Tapi ternyata ini kan 50% sampai 70% mereka benar-benar belum. Kenapa? Apakah memang kurang persiapan dan lain sebagainya. Nah, saya ingat Pak, waktu itu sebelum saya melakukan remedial, saya bertanya sama mereka, kenapa anak-anak seperti ini kok beda dengan kelas-kelas yang lain? Seperti itu, karena ini hanya satu kelas saja saya alami seperti itu, Pak. Jadi saya tanya ke mereka, terus mereka bilang, Bu, kami nggak belajar, terus seperti itu. Terus saya tanyakan, karena saya ragu dengan Google Form yang saya buat, karena memang mungkin kemungkinan mereka untuk mencontek ataupun dan lain sebagainya mungkin itu bisa terjadi, sehingga akhirnya mereka kurang persiapan seperti itu kan, Pak. Tapi ternyata saya melakukan bertanya seperti itu, mereka bilang, memang sih Bu, kalau misalnya soal pilihan ganda kita cenderung lebih ringan, lebih menyepelekan atau meremehkan seperti itu mungkin. Berbeda dengan soal lisan yang mereka harus hafal seperti itu. Tapi kan metode pembelajaran kita tidak lagi hafalan ya kan, Pak. Kita tidak menuntut siswa untuk memiliki kemampuan menghafal, tapi justru memahami dan juga mempraktekkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang maksud saya, goalnya tuh harusnya ke situ dalam pembelajaran. Nah, hal ini mungkin ketidaktepatan metode dan juga tujuan yang saya inginkan dengan metode ulangan atau tes sumatif yang saya lakukan, sehingga tidak koheren. Tujuan saya anak inginnya aplikatif, anak inginnya memahami, tapi saya justru buatnya soal pilihan ganda. Nah, itu yang sepertinya saya kurang tepat untuk membuat alat evaluasi pembelajaran, Pak. Ya. Nah, baik, Bu, jadi sudah saya mulai bicara permasalahan, kemudian apa harapan guru, dan goalnya juga tujuannya apa. Nah, kalau kita petakan saat ini, apalagi saat hanya satu kelas dari sekian kelas yang guru ajarkan itu, misalnya kalau kita beri scoring ya, dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira posisi kelas tersebut, anak tersebut berada di posisi mana saat ini?
Untuk di kelas tersebut posisinya di 5 sih Pak. Kemudian kelima ya baik. Cukup lah ya, seperti cukup, itu. ya, Nah, ya. tidak kurang, belum mencapai kondisi baik, tapi masih cukup. Jadi kemampuannya masih kurang, jadi harus harus ditingkatkan lebih lagi. Tapi kalau harapan Bu Ruth seberapa nilai yang ideal untuk kelas itu dari rentang 1 sampai 10 juga? Saya inginkan 10 Pak, 10 juga. Karena kan saya harus menjadi guru yang optimis Pak. Saya ingin anak-anak saya mendapatkan nilai yang bagus dan juga mereka bisa mengaplikasikan itu. Ya baik, saya yakin jadi dari sekian kelas yang Bu Ruth belajar, jadi sudah sesuai dengan RPP yang sudah bagus, mungkin diferensiasi kan gitu. Kemudian sudah optimal juga caranya mengajarnya juga pastilah sudah menyesuaikan juga. Nah rencana aksi ke depan itu seperti apa nanti supaya kelas tersebut juga sejajar dengan kelas yang lain, bahkan mungkin bisa melebihi, walaupun tadi sudah saya dengar sudah ada selingan juga pemberian game, dan sebagainya. Apalagi yang bisa guru atau rencanakan ke depan? Oke, jadi rencana saya juga ingin membuat supaya anak-anak itu membuat sendiri tujuan pembelajaran mereka di hari itu, di saat pertemuan itu, sehingga akhirnya mereka bagaimana upaya mereka untuk mencapai ke tujuan pembelajaran mereka sendiri. Jadi mereka harus punya tujuan. Mungkin guru punya tujuan, tapi mereka juga harus punya tujuan, sehingga akhirnya itu menjadi motivasi bagi mereka untuk belajar. Kemudian yang kedua yang ingin saya lakukan itu adalah menggunakan inovasi-inovasi pembelajaran seperti problem based learning ataupun juga project based learning, sehingga akhirnya proses pembelajaran itu lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, evaluasi dari proses pembuatan alat evaluasi seperti itu Pak. Saya ingin melakukan pengembangan alat evaluasi tes sumatif yang saya lakukan di pertemuan berikutnya seperti itu, supaya akhirnya anak-anak saya menjadi anak-anak yang unggul seperti itu Pak. Ya baik, mungkin rencananya bisa saya tangkap. Jadi lumayan ini model-model yang Bu Ruth akan kembangkan, kemudian pengembangan evaluasi juga. Nah kira-kira perlu tidak orang lain terlibat dalam rencana tersebut? Mungkin dari Pak Kepala Sekolah, mungkin dari warga kurikulum, rekan sejawat, pegawai, barangkali terkait dengan sarana prasarana kan begitu, atau bahkan dari anak sendiri, ada warga sekolah secara umumnya. Siapa yang kira-kira yang akan diajak bekerja sama melakukan kegiatan ini sehingga nanti pada akhirnya tujuan guru selaku guru dan tujuan siswa itu juga tercapai? Iya, betul Pak. Yang saya pasti akan libatkan adalah siswa itu sendiri, karena mereka yang menjadi inti dari proses pendidikan itu sendiri atau proses pembelajaran itu sendiri. Saya bisa melibatkan siswa-siswa yang unggul di dalam kelas, sehingga akhirnya mereka menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang mungkin masih kurang kompetensinya, sehingga akhirnya ini memicu semangat belajar mereka di kelas menjadi pembelajaran yang hidup seperti itu, karena termotivasi dengan teman-temannya yang unggul ini. Selanjutnya yang kedua, saya terkait dengan alat evaluasi, saya akan berkoordinasi dengan wakaf kurikulum, karena tentu beliau pasti memiliki banyak contoh-contoh alat evaluasi yang ada, sehingga saya akan lebih berkembang lagi, belajar lagi dari beliau. Kemudian saya akan melibatkan juga guru BK Pak, karena guru BK kan tentu akan lebih memahami kejiwaan ataupun juga psikologi siswa, sehingga akhirnya metode-metode pembelajaran ini bisa sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti itu. Ya, baik guru, jadi luar biasa nih. Jadi saya semakin tertarik jadinya dengan diskusi ini. Iya Pak, saya juga jadi mendapatkan inspirasi ketika saya berbicara dengan Bapak. Ya, tidak sabar saya ingin melihat kelanjutan dari cerita inilah artinya. Kapan Bu Ruth akan melibatkan siswa, kapan waktunya akan bertemu dengan Bapak Ibu wakil kurikulum kita, kemudian dengan rekan-rekan guru BK. Kira-kira kapan akan dilaksanakan? Saya akan melaksanakannya di minggu depan, ya, sehingga akhirnya permasalahan yang saya alami ini boleh teratasi dengan cepat dan tepat tentunya Pak. Ya, saya tidak sabar lagi minggu depan. Saya ingin bertemu lagi dengan Bu Ruth. Jadi kelanjutan tadi dengan kendalanya, jadi harapannya, jadi solusi tadi sudah kelihatan nanti ketemu dengan guru BK,
saya ingin bertemu lagi dengan Bu Ruth minggu depan. Siap, Bapak. Ada waktu senggang dan sebagainya. Nah, yang terakhir nih komitmen atau tanggung jawab Bu Ruth ini atas rencana aksi ini apa komitmen dan tanggung jawabnya? Saya yakin melalui ketika saya melibatkan beberapa pihak, ya, baik itu siswa sendiri, Wakakurikulum dan juga guru BK, saya pasti bisa supaya mencapai kepada tujuan dari solusi-solusi yang sudah kita bahas tadi, Pak. Nah, itu saya yakin kendala-kendala itu pastinya akan teratasi dengan melibatkan para beliau dan juga anak-anak saya sendiri, karena potensi anak-anak ini sebenarnya bagus-bagus. Tentu caranya saja bagaimana sehingga akhirnya kita atau saya sebagai guru yang mengajar biologi secara khususnya ini bisa tercapai. Nah, seperti itu, Pak. Nah, saya yakin 100% pasti bisa, Pak. Ya, sudah tak sabar lagi untuk menanti pertemuan selanjutnya, mendengar kabar baik tentu dari Bu Ruth. Nah, Bapak. Sekarang yang terakhir ini tujuan tadi kan Bu Ruth kita awal bertemu saya menanyakan tujuan ya pertemuan ini dan tujuan dari akhir perbincangan ini. Nah, seperti apa tujuan pertemuan ini kira-kira sudah tercapai belum? Saya justru mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Purwanto yang sudah meng-coach saya pada hari ini. Terima kasih sehingga akhirnya kendala-kendala saya itu terungkapkan gitu dan akhirnya menemukan hal-hal atau solusi-solusi yang sangat-sangat luar biasa dan juga aplikatif mudah dilakukan di kelas nanti. Terima kasih banyak Pak Purwanto. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya saya bisa membawa kabar baik kepada Bapak dan kita bisa mengembangkan lebih lagi. Ya. Seperti itu, Bapak. Baik, Bu Ruth, terus terang saya juga mengucapkan terima kasih dan banyak hal yang saya dapatkan juga melalui kegiatan coaching kali ini ya. Karena waktu kita sampai di sini dulu. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Lanjutan lagi kegiatan-kegiatan lain. Ya. Ya, baik. Selamat siang, Bu Ruth. Selamat siang, Pak. Permisi ya, Pak. Terima kasih Pak Purwanto sama Bu Ruth. Ya. Sangat enak dan menarik sekali penyajiannya. Dalam coaching kali ini dalam prosesnya sudah menggunakan anggota, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Sebelum saya lanjut untuk penyampaian hasil pengamatan dalam proses yang tadi sudah berlangsung dan menarik. Yang pertama saya ingin garis bawahi prosesnya coaching yang berlangsung sekarang ini sudah berjalan dengan sebuah konsep kemitraan, kolaborasi, kekeluargaan. Kemudian di sana saya temukan sudah digali bermacam-macam ide, bermacam-macam permasalahan, kemudian bermacam-macam potensi yang nanti dikembangkan kemudian digunakan untuk perbaikan pembelajaran proses berikutnya. Dalam tujuan, saya menarik sekali dalam tujuan coachingnya itu di awal sudah ada tujuan, kemudian di akhir juga masih muncul tujuan yang digali. Dalam coaching apa sudah tercapai, apa belum, apa tersampaikan, apa tidak. Kemudian, tapi yang jelas sebelum saya belajar masih sehat ya, sehat dan bahagia, masih bahagia. Nah, kemudian dalam identifikasinya itu pertanyaan-pertanyaan dari Kuki itu sudah memantik sekali untuk memandu dari Kuki itu untuk memandu Kuki mengeluarkan semua permasalahannya, menggali semua permasalahannya untuk diskusikan bersama. Sudah sangat bagus identifikasi permasalahan yang muncul dalam proses pembelajarannya. Ini perlu dikembangkan lebih lanjut dalam proses berikutnya. Dan dalam rencana aksi bagaimana umpan balik dan pertanyaan yang diberikan kurs itu bisa mengangkat apa yang ingin digali ke depan, apa yang ingin dicapai ke depan, dan apa yang ingin dilaksanakan ke depan. Itu sudah sangat baik. Ini saya salut ini dengan kursnya, menggali permasalahan dari rencana aksi dan menemukan rencana aksi yang ingin disajikan oleh Kuki dengan permasalahan yang sekarang ada. Ternyata muncul beberapa hal di sana, ada model pembelajaran, tujuan pembelajaran siswa itu sendiri yang perlu disampaikan dan digali. Karena tujuan pembelajaran kadang-kadang siswa tidak tahu, ya kan, tujuan pembelajarannya kemana dan arahnya seperti apa. Sekarang dengan menggali ini, berarti ada yang harus disajikan di sana, ada tujuan pembelajaran.
Kemudian model-model dan metode yang digunakan tadi saya sudah dengar dengan baik, ada ice breakingnya sudah, kemudian ada bagaimana menggali fokus siswa sudah dilaksanakan, mungkin dimaksimalkan kembali sehingga dari persentase yang 100% baru tercapai 50% bisa meningkat terus bertahap dari 50 ke 70 sampai akhirnya 100% dalam prosesnya. Nah, kemudian dalam proses evaluasi ya silakan bagaimana nanti strategi terbaik untuk evaluasi, karena sekarang tidak lagi paperless kan. Sekarang sudah banyak menggunakan sistem-sistem digital, itu silakan dioptimalkan. Kalaupun menggunakan paperless misalnya dengan Quizzes, kita hanya menggunakan barcode saja, jawabannya masuk di digital juga kan. Itu yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Kemudian dalam komitmen, pemantik komitmen di pertama sudah ada pertanyaan untuk komitmen, di kedua kembali muncul komitmen untuk bookingnya seperti apa dan tanggung jawab seperti apa. Di sini sudah kelihatan sangat jelas. Yang membantu dalam komitmen itu selain diri sendiri, nanti juga ada pelibatan siswa dalam proses pembelajaran dan ada rekan sejawat dan berkoordinasi dengan seluruh komponen yang ada, termasuk staf-staf yang ada di sekolah, termasuk pelibatan BK juga secara psikologi dan perilaku siswa. Kemudian dalam prosesnya memastikan bahwa rencana aksi akan berjalan dan tanggung jawab dari KUKI itu bahwa minggu depan pasti sudah berjalan lebih baik. Itu yang terpenting. Minggu depan sudah berjalan lebih baik, kemudian dan yakin bahwa perbaikan itu sudah akan terjadi, termotivasi untuk berbuat terbaik, kemudian selalu bersikap positif dan menjadi guru yang optimis. Itu yang enak sekali saya jelaskan. Ya. Dan itu dari apa yang saya amati, tinggal sekarang proses pembelajarannya nanti masuk ke sesi observasi, pra observasi dan pasca observasinya. Di sini sudah kelihatan bagaimana pra observasinya, kemudian bagaimana observasinya, bagaimana pasca observasi. Nah, sekarang dikolaborasikan untuk peningkatan anak-anak di pembelajaran yang terbaik. Nah, walaupun belum spesifik kelihatan ini pra observasinya, ini observasinya, ini pasca observasinya, tapi ide-ide sudah digali dan proses perbaikan sudah ditemukan. Kesalahannya di mana, kelemahannya di mana, perbaikannya seperti apa, dan tujuan pembelajaran siswa akan kemana dan seperti apa, itu sudah sangat baik. Terima kasih Pak Purwanto dan Bu dalam sesi ini untuk pengamatan saya. Dalam booking ini sudah di sini dulu. Yang penting kita tetap bahagia, tetap semangat untuk kedepannya prosesnya, dan kalau silakan kalau ada pekerjaan yang kembali dan kembalikan ke kursusnya apa yang akan dilakukan ini. Selamat pagi.